Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2 Soli dan Solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di rumah. Hari ini Bu Siti akan memberikan tambahan informasi pada pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan Bu Siti sampaikan yaitu penggunaan kata tanya. Namun sebelum Bu Siti menyampaikan informasi terkait materi penggunaan kata tanya, Bu Siti juga akan mengingatkan kepada teman-teman tentang kesepakatan pembelajaran kita. Kesepakatan pertama, pastikan teman-teman duduk dengan tertib, tidak ada yang sambil makan ataupun berbaring. Lalu, kesepakatan yang kedua, gunakan mikrofon dengan baik. Hidupkan ketika diizinkan dan matikan ketika guru menjelaskan. Hal ini akan memudahkan teman-teman untuk lebih berkonsentrasi dengan apa yang akan Bu Siti sampaikan. Dan yang terakhir, teman-teman pastikan kamera teman-teman tetap dalam keadaan menyala. Nah, materi ini, teman-teman, di slide yang ini Bu Siti akan menampilkan beberapa kutipan ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita berada di slide berikutnya, yaitu kutipan ayat-ayat Al-Quran. Bu Siti akan menampilkan beberapa kutipan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, artinya apakah hari kiamat itu? Kutipan yang kedua, tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Kutipan yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Dan kutipan yang terakhir, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka syakar? Oke, itulah beberapa kutipan ayat-ayat Al-Quran. Nah, sekarang Bu Siti punya tantangan untuk teman-teman. Coba sebutkan kata tanya pada kutipan ayat tersebut. Siapa yang masih ingat? Tepat sekali. Yang pertama adalah apakah, lalu apa lagi? Bagaimanakah? Betul. Selanjutnya apa? Betul. Jadi ada 3 kata tanya yang terdapat pada kutipan ayat Al-Quran tersebut. Nah, sekarang Bu Siti akan memberikan informasi kepada teman-teman terkait kata tanya serta fungsi dan contohnya. Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan suatu hal atau benda. Contohnya, apa manfaat kita mentaati aturan? Contoh berikutnya, apa nama masjid yang ada di Pulau Penyengat? Oke, seperti ini kira-kira cara penulisan penggunaan kata tanya dalam kalimat. Yang kedua, kata tanya yang akan kita pelajari adalah bagaimana. Kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau pendapat. Contohnya, bagaimana cara mengukur panjang menggunakan meteran? Oke, kita lanjut ya. Kata tanya yang ketiga yaitu mengapa. Fungsinya adalah digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Nah, ini contohnya. Mengapa kita harus menggunakan masker saat ke sekolah? Pasti teman-teman ingin tahu ya alasannya apa seperti itu. Jadi harus menggunakan kata tanya mengapa. Dan saat menggunakan kata tanya mengapa ini, jawaban yang akan teman-teman jawab sebagian besar kalimat jawabannya di awal kalimatnya menggunakan kata karena. Nah, seperti itu teman-teman, tuliskan dulu karena
baru teman-teman tuliskan alasan yang akan teman-teman tuliskan, seperti itu ya. Lanjut, contoh yang kedua yaitu mengapa kita mengukur panjang benda. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke, kita lanjut ke kata tanya yang keempat yaitu siapa. Sudah ada jelas di sini ada simbolnya. Nah, kira-kira apa kegunaannya? Kegunaannya adalah untuk menanyakan orang. Nah, seperti ini contohnya. Siapa namamu? Berarti pertanyaan ini menanyakan nama teman-teman siapa. Seperti nanti teman-teman sebutkan namanya. Atau pertanyaan yang kedua seperti ini. Siapa yang membangun Masjid Raya Sultan Riau? Nah, berarti pertanyaan ini menanyakan orangnya. Seperti itu teman-teman. Kira-kira siapa ya yang membangun Masjid Raya Sultan Riau? Seperti itu. Oke, kata tanya berikutnya yaitu di mana. Apa kegunaannya? Kata tanya di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Nah, seperti ini contoh pertanyaannya. Di mana rumahmu? Nah, jawabannya itu adalah menunjukkan lokasi, teman-teman. Misalnya kalau pertanyaannya seperti ini, di mana rumahmu? Rumah saya terletak di Jalan Merpati Indah nomor 8, misalnya seperti itu. Atau teman-teman menyebutkan perumahannya. Rumah saya di perumahan Mahkota Alam Permai Blok A nomor 10, misalnya seperti itu ya, dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan yang kedua, di mana letak Taman Kota Kijang? Nah, ini teman-teman yang tinggal di Kijang pasti tahu letaknya. Nah, nanti teman-teman jawabannya teman-teman arahkan kemana kira-kira posisi atau letak dari taman kota tersebut. Misalnya jawabannya di samping masjid ini atau di depan rumah ini, misalnya gitu. Jadi teman-teman yang menanyakan pertanyaan ini sudah langsung tahu, oh berarti lokasinya di sini loh, gitu ya. Lanjut, kata tanya yang keenam adalah kapan. Nah, ini simbolnya digambarkan dengan jam, teman-teman. Jadi kegunaan kata tanya kapan adalah untuk menanyakan waktu. Nah, waktu ini penjelasannya banyak ya teman-teman ya. Bisa dijawab dengan hari, bisa dijawab dengan bulan, bisa dijawab dengan tahun atau jam, atau misalnya pukul berapa, misalnya seperti itu. Oke, kapan contoh pertanyaannya ya, kapan teman-teman mulai masuk sekolah? Misalnya contoh jawabannya adalah pada hari Senin, misalnya seperti itu. Contoh pertanyaan yang kedua, kapan Masjid Nur Ilahi dibangun? Nah, kalau teman-teman sudah tahu jawabannya, biasanya langsung ditulis tuh tanggalnya berapa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, misalnya seperti itu ya. Oke, lanjut, kata tanya yang ketujuh yaitu berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Oke, contoh kalimatnya, berapa jumlah siswa kelas 2 Al-Falaq? Nah, jawabannya berarti jumlahnya ya teman-teman ya. Contohnya jawabannya adalah 15. Nah, 15 ini teman-teman harus juga lengkapi dengan 15 apa? 15 orang, misalnya seperti itu, atau 15 siswa, seperti itu ya. Lanjut ke contoh pertanyaan yang kedua yaitu berapa tinggi menara Masjid Penyengat? Nah, nanti teman-teman kalau mau mendapatkan informasi boleh ditanyakan atau dicari tahu ya tentang berapa tinggi menara Masjid Penyengat. Misalnya kalau tingginya adalah 50 meter, teman-teman tuliskan 50 meter, misalnya seperti itu ya. Oke, selesai, dan alhamdulillah sekarang kita ke slide berikutnya yaitu mari berlatih. Bu Siti memiliki beberapa pertanyaan. Di sini Bu Siti minta teman-teman untuk menebak kira-kira kalimat tanya ini sesuai untuk kata tanya yang seperti apa. Oke,
Instruksinya adalah kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, nih kalimatnya seperti ini teman-teman. Titik-titik letak tugu pensil. Nah, kira-kira kata tanya apa nih yang sesuai nih? 1, 2, 3. Kata tanya apa? Di mana? Masa sih? Barakallah. Kata tanya di mana? Teman-teman udah jago nih. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Yang kedua, titik-titik nama wali kelas 2 Ad-Duha. Siapa yang sudah tahu jawabannya? Menggunakan kata tanya apa? Siapa? Yakin? Betul? Oke, kita lihat ya jawabannya apa ya. Jeng jeng, siapa? Barakallah. Betul sekali. Oke, teman-teman sudah paham berarti ya. Siapa nama wali kelas 2 Ad-Duha? Berarti meminta jawabannya adalah nama, menanyakan seseorang, menanyakan nama orang, seperti itu. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Titik jumlah siswa di kelas 2 Al-Lail. Ayo, kata tanya apa yang sesuai? Ini menanyakan jumlahnya teman-teman. Berarti sudah ada clue nih, jumlah. Berarti apa kata tanyanya? Berapa? Betul apa enggak ya? Checklist untuk teman-teman semuanya. Berapa? Jadi kalau kita lengkapi berapa jumlah siswa di kelas 2 Al-Lail. Nah, nanti pasti teman-teman menuliskan jawabannya dengan jumlahnya ya. Misalnya 14 orang siswa seperti itu. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang keempat. Titik-titik cara mengetahui panjang meja. Ada yang tahu jawabannya? Barakallah, jawabannya betul sekali, yaitu bagaimana. Jadi kalimat lengkapnya adalah bagaimana cara mengetahui panjang meja. Jadi teman-teman diminta untuk pertanyaannya meminta teman-teman untuk mencari caranya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke, lanjut yang kelima. Titik-titik manfaat kita menjaga jarak selama COVID-19. Kata tanya apa yang digunakan? Siapa tadi sudah? Bagaimana sudah? Oke, barakallah, tepat sekali. Jawaban teman-teman adalah apa? Betul sekali. Jadi kalau kita lengkapi kalimatnya, apa manfaat kita menjaga jarak selama COVID-19? Seperti itu ya. Jadi di pertanyaan ini minta jawaban sesuatu jawaban. Seperti itu ya. Minta sesuatu hal misal. Oke, kita ke pertanyaan yang keenam. Masih dengan diminta untuk melengkapi kalimat berikut ini. Titik-titik, kita harus datang ke sekolah tepat waktu. Nah, kira-kira apa nih kata tanya yang tepat? Barakallah, jawaban teman-teman benar. Mengapa? Jadi kalimat lengkapnya seperti ini. Mengapa kita harus datang ke sekolah tepat waktu? Nah, di kalimat ini minta alasannya teman-teman. Mengapa? Seperti itu ya, minta alasan teman-teman apa kira-kira seperti itu ya. Oke, barakallah, ini sudah 6 pertanyaan dan teman-teman jawabannya benar semua nih, benar nih. Insyaallah. Oke, kita ke pertanyaan yang ketujuh. Masih dengan diminta untuk melengkapi kalimat ya. Kalimatnya, kalimat rumpangnya, titik-titik, teman-teman kelas 2 Al-Fajr mulai mengikuti kegiatan pemantapan materi. Ayo, apa jawabannya? Kira-kira apa nih yang belum ya? Nah, barakallah, jawaban teman-teman tepat. Kapan? Kapan digunakan untuk apa teman-teman? Menanyakan waktu, betul. Jadi kalimat pertanyaannya yang lengkap kalau sudah kita tuliskan di sana, yaitu kalimat pertanyaannya yang lengkap menjadi kapan teman-teman kelas 2 Al-Fajr mulai mengikuti kegiatan pemantapan materi. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah, hari ini kegiatan kita sudah selesai. Namun
untuk bentuk konfirmasi dari informasi yang sudah Bu Siti sampaikan, teman-teman akan diminta untuk menyelesaikan tantangan hari ini. Tantangannya akan Bu Siti berikan dalam bentuk platform quizzes seperti itu ya. Batas penyelesaiannya yaitu pada hari Senin tanggal 28 Februari tahun 2022. Namun di sini Bu Siti dan Bapak Ibu guru lain juga mengingatkan kepada teman-teman agar tetap menyelesaikannya tepat waktu ya, seperti itu ya. Baik, jazakumullah khair. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dengan tertib, sudah memahami materi ini dengan baik. Dan membantu Bu Siti untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait penggunaan kata tanya. Di akhir kegiatan ini Bu Siti akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.